masih saya sebagai dosen di Institut Kesehatan Kerja juga Pak Kepala Desa sudah ngomong sana. Ini kesempatan saya juga bisa memberikan informasi tentang pengobatan untuk di desa beliau yang saya sangat bersyukur dan saya tidak juga baru tadi. Ya, alhamdulillah sekali lagi ini semuanya masih diberikan kesehatan, bisa bersyukur, bisa saling memberi, bisa menerima apa yang kita berikan, apa yang bisa disampaikan. Oke, pada siang ini materi atau pengabdian yang bakal kami sampaikan saya perwakilan dari kelompok kesempatan yang dengan saya pertama ini untuk silaturahmi, yang kedua kesempatan memang tadi berupa pakaian. Oke, untuk materinya ini adalah penurunan dan perencanaan kadar asam urat yang selalu muncul di masyarakat, tidak pandang umur, tidak pandang usia, walaupun masih muda, masih anak-anak, sudah ada juga yang menginjak kadar asam uratnya di atas. Nah, ini faktor apa saja yang menyebabkan? Kita lihat setelah slide-nya. Oke, kita lanjut. Yang ada di bagian persendian. Sudah Kak. Terima kasih ya Kak. Jadi karena akumulasi Oke Kak. dari asam urat dalam tubuh. Jadi dia akan muncul kalau nanti sudah terlalu banyak dan mengumpul di persendian. Baru bisa kita rasakan ada asam urat di dalam. Kalau tidak berdetek, ya kalau nanti kita nyatakan sebagai asam urat. Penyakit asam urat terbagi kedua sekunder. Orang Jawa bilang sing siji, sing primer, sing loro, sing kali, sekunder. Nah, yang pertama ini 90%. Penyebabnya tidak diketahui, namun faktor genetik atau keturunan. Jadi ada yang sama. Diduga atau hormon diduga menyebabkan metabolisme atau pembakan makanan, asupan makanan di dalam tubuh yang tidak lagi baik. Sudah ini karena komplikasi hipertensi, ada hipertensi, arteriosklerosis, diabetes, punya paru gula. Tadi saya ngomong orang sudah punya paru gula, bahaya. Maka ini adalah karena konsumsi makanan yang berkurang, yang kaya purin atau santi, yang mana yang purin, yang mana itu santi. Kita lihat dari bahan bakunya. Tapi secara sederhana, yang namanya senyawa purin itu adalah senyawa-senyawa yang berasal dari protein. Telur, itu harus purin. Kacang-kacangan seperti proteinnya tinggi, proteinnya tinggi. Yang mana senyawa santi ini kita dapatkan di sana dalam kopi, teh. Jadi kalau misalnya kita tidak atau ada asam urat tinggi, ya kita kurangi minum tehnya, kurangi kopinya, termasuk rokok. Kenapa? Karena nikotin, senyawa santi. Itu dari senyawanya, kemudian kita lihat sumber. Nah, itu kira-kira untuk yang sekunder.
Kemudian apa yang menyebabkan makin cepat munculnya asam urat? Pemicunya apa yang menyebabkan cepat munculnya asam urat? Yang pertama karena ginjal kronis, ada gangguan ginjal. Salah satu ginjal itu adalah alat metabolisme, alat yang digunakan rongga mengalirkan makanan, filter makanan, ini mengalami kerusakan, dia akan mengalami gangguan dalam proses perobakan makanan. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang kedua sebagai pemicu adalah usia. Ya, walaupun usia muda ada yang mengidap penyakit asam urat, kedua ada berkurang metabolisme sistem pencernaan, sistem perubahan dan mengalami penurunan kemampuan, sehingga ini akan menyebabkan makin cepatnya muncul asam urat. Nah, ini untuk yang kedua. Nah, berikut dehidrasi. Nah, kalau untuk dehidrasi ini berarti terjadi penguapan cairan dari tubuh ini cukup tinggi penguapannya sehingga dinyatakan terjadi dehidrasi. Nah, ini juga akan memicu munculnya asam urat semakin cepat. Nah, yang terakhir ini yang paling penting yang harus kita cermati, karena kalau kita memang mencermati ini tentunya kita pasti menjaga apa yang dapat muncul kalau nanti konsumsinya berkurang, yaitu faktor makanan, minuman yang kaya dengan urin, yang kaya dengan zat. Makanan-makanan apa saja yang kaya yang banyak mengandung senyawa urin atau senyawa. Nah, ini kita lihat tabelnya. Yang paling banyak itu adalah teobromin. Apa itu teobromin? Teobromin adalah coklat yang kopi, coklat itu adalah senyawa yang didapatkan dalam coklat, itu disebut teobromin. Jadi makanan-makanan yang mengandung coklat, teobrominnya tinggi, sampingnya paling tinggi antara makanan yang ada, sampai 2.300 per 100 gram atau 1 ton kalau ambilnya. Nah, kalau kita di masyarakat masuk dari 1 ton makanan, urinnya penyebab asam uratnya paling tinggi 2.300 mg. Jadi kalau misalnya kita mengidap penyakit asam urat atau asam urat yang tinggi, jadi hindari coklat-coklat. Kalau kebiasaan istilahnya makan coklat itu kurangi. Ini yang paling penting. Kemudian yang berikutnya limfa. Nah, gitu juga hati sapi dan seterusnya, udang. Nah, yang paling sedikit siapa? Tahu. Tapi kalau makan tahu walaupun sedikit, setiap hari tahu terus berisiko. Tempe itu hampir sama. Tahu tempe kenapa sama? Karena sumbernya sama. Makasih ya, Bu. Jadi pemicu dari faktor makanan yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan dietnya, kita atur, konsumsi kita hindari. Nah, kemudian yang berikutnya dari kadar. Kapan dikatakan asam urat kita itu normal? Ini tergantung dari faktor umur. Kalau umur kita antara 10 sampai 18 di sini nggak ada lagi. Nah, itu 3,6 sampai 5,5 ya, wanita bisa begini. Nah, di sini kelompoknya kita sudah berada di 40, antara 18 sampai 40. Nah, itu kadar asam uratnya untuk pria yang normal 2,7 sampai 7,5, jadi maksimalnya 7,5. Nah, wanita itu maksimalnya 6,5. Ya, kalau misalnya sudah kita tahu gejala fisiknya, sebaiknya ini harus kita kurang-kurangi pemicunya tadi. Nah, kemudian yang usia lanjut atau yang usianya di atas 40, ini lebih tinggi lagi kadar asam urat dinyatakan normal. Kalau untuk pria itu 8,5, kalau untuk wanita 8,0.
Nah ini kalau nanti kita lihat untuk kadar asam urat yang normal. Berikut gejala-gejala. Inilah yang harus kita cermatin kalau kita berada di masyarakat, kita berada di lingkungan, mana tahu ada masyarakat kita yang memang mengidap asam urat. Pertama yang harus kita lihat adalah terjadi pembengkakan di dalam dan di sekitar persendian. Nah ini kira-kira gambarnya, ciri-cirinya ya. Apakah dia di induk kakinya atau di jari-jarinya. Kenapa terjadi pembengkakan? Karena di persendian itu akan mengendap kristal. Rasanya ya, prinsip pengobatannya ini kita juga harus perhatikan walaupun yang tadi dikasih kode ya. Nah, prinsip pengelolaan hiperurisemia dan GORD, pasien hiperurisemia dan GORD harus merubah gaya hidup. Jadi gaya hidup tadi yang masalah makan itu kira-kira yang penting. Jangan mendewakan. Obat boleh silakan lakukan kalau memang sudah patah. Kalau sudah berkurang cukup cuma 2 hari 3 hari atau berkurang. Yang dilakukan adalah pola gaya hidup. Oke, itu kira-kira yang perlu saya sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.